bersama Bondan di kelas AWS Academy Cloud Architecting. Nah, di pertemuan kita untuk malam hari ini, kita akan membahas terkait dengan database. Oke, jadi mungkin sedikit kita review ya, apa yang sudah kita bahas beberapa pertemuan yang belakangan kemarin. Jadi kita sudah membahas terkait dengan kenalan dengan AWS di awal-awal. Jadi kita kenalan dengan AWS lagi di situ, sambil refresh ya, apa yang didapatkan sama rekan-rekan semuanya pada saat kelas yang foundation. Terus kemudian diikuti dengan kita belajar terkait dengan storage. Masih ingat storage-nya? Kita storage dengan menggunakan si S3. Di situ kita bisa menyimpan objek ke dalam si S3 dan kita bisa akses secara online. Lanjut, kita ikutin kemarin, kita lanjutkan dengan layanan yang untuk komputasi ya. Jadi di sisi arsitektur, gimana cara kita menambahkan komputasi untuk nanti bisa dipakai dalam menjalankan aplikasi, terutama pada saat kita eksekusi fungsi-fungsi yang ada di dalam si aplikasinya. Oke, kalau kemarin kita sudah membahas yang paling basic, yaitu dengan menggunakan EC2. Nah, sekarang untuk di hari ini, kita akan lanjutkan lagi dengan penambahan komponen lainnya ke dalam arsitektur yang akan kita bangun nantinya, yaitu kita tambahkan layer database. Jadi kita tambahkan lapisan database di sini. Oke. Jadi di sini untuk yang akan kita bahas di modul kali ini atau di pertemuan malam kali ini, kita akan bahas terkait dengan kebutuhan arsitektur seperti biasa kayak kemarin gitu kan, apa yang kita butuhkan dan kenapa kita pakai layanan ini. Kemudian yang kedua, beberapa pertimbangan terkait dengan database. Jadi ketika kita ingin membangun satu database, apa saja yang diperlukan, itu akan kita bahas. Lanjut, kita juga akan bahas dua layanan database AWS yang paling sering digunakan dan paling populer, yaitu RDS dan DynamoDB. Jadi nanti apa saja sih sebenarnya di dalam RDS dan DynamoDB, cara kerjanya seperti apa, komponennya apa saja, kita benefitnya apa yang didapatkan. Nah, itu akan kita bahas di modul kali ini. Yang kelima, kita akan bahas terkait dengan security control dari si database-nya. Jadi bagaimana cara kita mengatur untuk akses ke database-nya, terus manajemen dari si database-nya, kemudian terkait dengan datanya juga. Dan yang terakhir, untuk di modul kali ini, kita akan bahas bagaimana caranya kita memindahkan data ke dalam AWS database. Jadi ke dalam database-nya AWS itu gimana kita pindahkan datanya, gimana kita migrasinya di situ. Dan nanti saya akan sedikit demokan juga terkait dengan fitur dari sebuah RDS. Jadi kita akan bahas RDS Automated Backup and Replica di situ. Terus kemudian nanti ada lab-nya yang mungkin bisa dikerjakan sama rekan-rekan semuanya setelah selesai dari pertemuan kita malam ini. Jadi monggo silahkan dikerjakan untuk lab-nya. Ada dua lab di sini, ada guided lab yang pertama, yaitu membuat si RDS, dan challenge lab-nya adalah memindahkan si database-nya ke si RDS-nya. Terus, nggak lupa, yang terakhir ya, ada knowledge stack-nya juga di penghujung dari kelas. Jadi nanti jangan lupa untuk mengisi untuk knowledge stack-nya. Oke, lanjut ya, untuk objektif dari modul ini. Jadi tujuannya sebenarnya apa sih belajar untuk modul yang ini? Jadi yang pertama, kita bisa ngerti perbandingan dari tipe-tipe database yang ada, terutama dalam hal perbandingan relational dan non-relational database. Kemudian yang kedua, kita bisa membandingkan ya, kita bisa membedakan antara managed service dan unmanaged service. Apa sih sebenarnya managed service itu dan apa sih sebenarnya unmanaged service itu? Nah, itu akan kita bandingkan di sini supaya nanti konsep managed sama unmanaged ini bisa kebawa sampai di pertemuan terakhir, karena sebenarnya untuk jenis layanannya memang ada yang tipenya managed, ada yang tipenya unmanaged. Nanti modelnya seperti apa, dan itu harus dipahami ya untuk rekan-rekan semuanya, supaya nanti mengerti ketika kita desain satu arsitektur, harusnya pakai yang managed atau unmanaged. Pertimbangannya gimana di situ. Lanjut, terus kita di sini akan bahas dua database yang paling terkenal tadi. Jadi kita akan bahas yang pertama terkait dengan Relational Database Service atau Amazon RDS. Ini adalah layanan database service yang relational. Terus kemudian untuk yang non-relational, kita akan bahas Amazon DynamoDB. Terus lanjut, berikutnya kita juga akan bahas beberapa security control yang mungkin ada di masing-masing dari layanan database ini. Jadi fokus kita sebenarnya untuk malam ini kedua ya, ke RDS sama DynamoDB. Sebenarnya ada banyak untuk layanan database AWS, cuman memang fokus kita sekali lagi itu hanya di RDS dan DynamoDB.
Terus kemudian yang terakhir, bagaimana caranya kita bisa memigrasikan data atau memindahkan data ke dalam si AWS database. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan oh ya, terakhir kita di sini ada labnya ya, deploy database server, ini ada labnya, bisa dicoba di labnya, gimana caranya untuk bikin RDS, menggunakan RDS itu seperti apa. Oke, itu jadi objektif untuk modul kali ini. Jadi, ya, mungkin nggak lama-lama, kita langsung masuk ke section yang pertama, yaitu terkait dengan architectural need. Baik, kemarin udah kita sempat bahas ya di sini ya. Jadi ada static website atau CS3. Jadi CS3 bisa kita pakai buat nyimpan gambar, nyimpan video, nyimpan apa lagi. Ya nyimpan objek lah, nyimpan apapun ke dalam CS3. Terus kemudian S3 juga bisa kita pakai untuk hosting static website. Jadi kalau katakanlah kita punya website buat promosi, landing page kalau misalkan ada error, atau mungkin beberapa website statis yang nggak ada aksi sama sekali di dalamnya, nah itu kita bisa letakkan di dalam si S3. Terus kemudian berikutnya kemarin juga udah kita upgrade ya. Kalau ternyata dari sisi aplikasi kita atau website kita itu ada fungsi yang ingin dijalankan, maka di situ kita butuh compute. Dan dari situ si EC2 ini muncul, jadi dipakai untuk menjalankan fungsi. Nah, terus juga kita sudah membahas IFS kemarin. Jadi IFS ini adalah salah satu penyimpanan yang ada di AWS, tapi penyimpanannya ini dipakai untuk kita sharing penyimpanan ya, jadi berbagi penyimpanan, berbagi storage antar EC2 instance. Jadi kalau kita punya beberapa EC2 instance, pengen akses untuk data yang sama, nah digunakanlah si IFS. Untuk malam ini bintangnya adalah si RDS. Jadi nanti kita di sini akan coba bahas si RDS. Terus nanti juga di sini ada lab-nya, ada hands-on lab-nya untuk RDS. Silahkan dicoba untuk itu. Oke, lanjut ya. Masih ingat kemarin bisnisnya kafenya si Frank sama Marta? Jadi sekarang yang dibutuhkan sama si kafe ini adalah si kafe butuh database yang mudah untuk di-maintain, terus punya fitur-fitur esensial dan fitur-fitur yang penting seperti durability, scalability, dan high performance. Itu yang dibutuhkan dari sisi si kafe-nya. Jadi kemarin kan awal-awal si kafe kan bikin website promosi ya, ditaruh di S3. Terus kemudian di-upgrade di situ. Ditambahkanlah si EC2 supaya aplikasinya atau si websitenya itu bisa dipakai sekalian buat pendaftaran atau buat order makanan. Terus habis itu dilanjutkan lagi dengan database yang sekarang. Jadi ditambahkan satu database, solusi database yang nanti mudah untuk digunakan, nggak ribet di situ, terus kemudian tahan banting, bisa ngikutin sesuai dengan request-nya, dan performanya tinggi. Nah, itu yang dibutuhkan sama si kafe sekarang ini. Karena mungkin pada saat si aplikasi sudah mulai berjalan, ordernya sudah mulai masuk, nah ada banyak data yang harus disimpan di situ dan tertata datanya. Oleh karena itu butuh database. Itu ya dari sisi si kafe-nya. Jadi itu dari sisi arsitektur, di situ kita butuh untuk menambahkan layanan database, menambahkan komponen database ke dalam si aplikasi kita. Oke, jadi seperti itu. Dan sebelum kita melompat langsung ke, oke, saya gunakan database A, B, C gitu. Mari kita bahas dulu terkait dengan apa saja yang perlu kita perhatikan atau yang perlu kita pikirkan terkait dengan database. Kira-kira pertimbangan apa saja sih yang perlu kita pikirkan di sini? Jadi total sebenarnya ada 4 hal penting ya yang harus diperhatikan ketika kita ingin menggunakan satu database atau ketika kita ingin memilih untuk menggunakan suatu RDBMS atau database engine atau ketika kita ingin deploy bikin database. Nah, hal yang pertama adalah skalabilitas. Kalau kita berbicara tentang skalabilitas, kita berbicara tentang performa dari si database ini. Kalau kita mesti ngecek database kita, itu butuh throughput yang seberapa, butuh performance yang seperti apa di situ. Nanti kira-kira supaya bisa memenuhi customer satisfaction atau memenuhi kepuasan konsumen, itu kira-kira harus seberapa cepat datanya bisa didapatkan. Oke. Terus kemudian ke depannya, apakah nanti kira-kira pengunjungnya makin banyak, atau mungkin pengguna aplikasinya makin banyak, sehingga makin banyak request. Kalau misalkan makin banyak request, gimana caranya kita bisa menambahkan kapasitasnya, supaya masih bisa ngikutin buat kebutuhannya. Ya, jadi sekali lagi, pertama, kalau kita berbicara tentang scalability, berarti kita berbicara tentang kapasitas atau performa di sini. Itu. Next, berikutnya, dari sisi penyimpanan. Yang kita simpan adalah data.
Ingat ya, kalau kita berbicara tentang database, yang kita simpan adalah data. Kalau kita berpikir tentang data, di situ berarti kita berpikir tentang penyimpanannya. Seberapa besar database itu akan disimpan, itu perlu diingat. Perlu jadi pertimbangan lah di situ. Kira-kira datanya bakalan ada yang dihapus nggak ya? Gitu. Yang sebenarnya kalau kita berbicara database, jarang sih sebenarnya. Kalau misalkan kita ngomong database, datanya itu dihapus jarang. Paling sering adalah datanya nambah di situ. Oleh karena itu, kita harus memikirkan di sini. Data yang nantinya akan saya simpan, itu bakalan seberapa besar? Berapa giga? Berapa tera? Atau mungkin berapa peta untuk data yang nantinya akan saya simpan ke dalam database ya. Sehingga di situ kita harus memikirkan terkait dengan si database ini nanti besarnya berapa. Maksudnya besarnya storage-nya ya, atau penyimpanannya itu berapa yang harus kita sediakan. Itu ya. Terus kemudian berikutnya dari ukuran objek dan tipenya. Jadi tipe datanya dan ukuran dari datanya itu seberapa besar. Apakah datanya dia besar atau datanya dia kecil-kecil? Sekali nyimpen data, dia berapa ukurannya? Sekali baca, dia berapa ukurannya di situ. Terus kemudian untuk tipe datanya, apakah data terstruktur atau data biasa atau hanya adalah sebuah objek yang kita simpan gitu kan? Itu juga jadi pertimbangan di situ. Kalau kita nyimpan objek, yang kita simpan adalah objek, bukan data yang harus terstruktur. Yang kita simpan adalah file-file isinya data-data, tapi kita ya udah yang kita simpan adalah filenya, mungkin kita bisa pakai S3, nggak perlu database. Atau mungkin ternyata di sini yang ditambahkan adalah data yang kecil-kecil tuh banget, tapi banyak banget datanya. Nah itu gimana caranya? Menggunakan database yang tipenya seperti apa? Oke, itu ya. Jadi tipe dan ukuran dari objek atau datanya itu akan mempengaruhi kita ingin menggunakan database yang mana. Datanya banyak banget nih, oke, big data berarti data warehouse. Oh, datanya dikit banget nih, oke, berarti kalau dikit, ya mungkin kita bisa menggunakan database yang lainnya, begitu. Oke, dan yang terakhir adalah durabilitas data. Ini penting banget, terutama untuk data-data bisnis ya. Untuk data-data bisnis, biasanya kita perlu supaya bisnis kita tuh masih bisa berjalan, jadi masih berlangsung, ada keberlangsungan bisnis ceritanya, business continuity. Nah, kalau kita berbicara tentang keberlangsungan bisnis atau business continuity, biasanya kita membicarakan tentang bagaimana kita bisa mengamankan data kita pada saat terjadi masalah di situ. Pada saat ternyata mungkin ada komponen yang bermasalah, gitu, atau mungkin ada kita salah delete, gitu. Gimana caranya kita masih bisa menyimpan backup datanya, menyimpan untuk datanya. Kita kembalikan lagi datanya di situ. Dan ada satu yang diingat, biasanya ketika kita membicarakan tentang durabilitas, availabilitas, dan recoverabilitas dari data, biasanya datanya kita simpan di lokasi yang berlainan dari sumber data utamanya. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah, boleh nggak datanya itu disimpan di tempat yang lain? Boleh nggak datanya disimpan di lokasi yang lain di situ? Atau bahkan mungkin yang paling simpel, boleh nggak sih datanya diduplikat? Oke, jadi ketika kita ingin meningkatkan durabilitas datanya, perhatikan juga dari sisi aturannya. Boleh nggak? Karena data itu sensitif di situ. Oke, itu ya. Nah, lanjut. Berikutnya, untuk tipe dari database yang pembagian paling famous atau paling terkenalnya, itu ada dua. Jadi, berdasarkan dari kategorinya, paling umum itu sebenarnya ada dua jenis database, yaitu relational database dan non-relational database. Yang membedakan ya ada relasi atau enggaknya ya. Nah, di sini untuk relational database itu identik dengan tradisional database. Jadi database yang famous atau yang terkenal, yang ya saya yakin untuk rekan-rekan semuanya pasti pernah dengar lah salah satu di antaranya, terutama si yang paling bawah yaitu MySQL. Oke, jadi relational database itu adalah tradisional, bisa dikatakan dia tradisional database. Oke, jadi yang dia ada relasi antar komponen dari database-nya, ada relasi antar tabelnya gitu. Nah, contohnya ada MySQL, ada Oracle Database, ada Microsoft SQL Server. Nah, untuk yang non-relational database, ini bentuknya datanya itu tidak ada relasinya ya biasanya ya, antar kelompoknya gitu. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang tabel pun, ya nggak ada relasi antar tabel, datanya disimpan di dalam satu tabel, full satu tabel gitu aja. Itu ya. Atau mungkin datanya berupa dokumen, atau mungkin datanya berupa key value yang lain. Yang jelas, di situ biasanya untuk yang non-relational itu bukan untuk kita nyimpan datanya secara kompleks, terus kemudian kita dapetin datanya pakai query yang kompleks gitu. Biasanya untuk non-relational itu yang simple, tapi banyak, dan harus bisa diakses dengan cepat.
Nah, contoh tradisional dari non-relational database ini adalah Redis, Cassandra, sama MongoDB. Itu ya. Jadi ini yang paling tradisional sebenarnya terkait dengan non-relational database. Oke, sekali lagi ada dua tipe database-nya. Ada relational dan non-relational. Mari kita bahas satu-satu, dimulai dari yang relational database. Jadi, relational database ini benefitnya adalah gampang untuk dipakai. Iya, terkenal ya, gampang untuk dipakai ya, karena ya paling banyak orang pakai untuk yang relational database, terus kemudian biasanya pembelajaran pertama untuk database adalah relational database kalau di kampus-kampus ya. Terus kemudian yang kedua adalah integritas datanya, konsistensi datanya, itu biasanya terjamin. Karena benar-benar di situ skemanya dia baku banget ya, jadi skemanya dia kaku, jadi nggak mungkin ada nilai yang mungkin sedikit berbeda dari yang asalnya kayak gitu atau yang utamanya. Oke, terus kemudian reduce data storage. Masih ingat kalau misalkan pernah dengar namanya normalisasi di dalam database? Nah, normalisasi itu kan berarti dia menghilangkan adanya data yang redundant, jadi data duplikat di situ. Oke, jadi sehingga di situ bisa mengurangi untuk besarnya data yang disimpan di dalam penyimpanan. Jadi nggak terlalu besar, hanya benar-benar data, ya datanya cuma satu, nggak ada duplikatnya di situ, yang disimpan di dalam si penyimpanannya. Jadi benar-benar efisien. Dan terakhir adalah common language, jadi pakainya adalah SQL atau Structured Query Language. Dan SQL ini juga punya kapabilitas untuk complex query. Jadi bisa join table, bisa sorting, ranking, terus kemudian bisa kita bikin ada relasinya dan sebagainya. Oke, itu ya. Terus kemudian untuk relational database ini cocok ketika kita pertama butuh strict schema rules. Jadi aturan skema. Skema itu tipe data ya. Jadi tipe data yang kita simpan. Contohnya kita ada kolom ID tipenya integer. Nanti satu kolom nanti untuk garis di kolom itu sampai bawah, nah itu semua integer semua. Nah, itu skema di situ. Nah, kalau kita gunakan relational database, skema itu akan selalu dijaga. Jadi benar-benar ketat untuk penjagaan dari skemanya. Kemudian, kalau misalkan kita butuh ACID compliance di sini. Kalau kita berbicara tentang ACID, berarti kita berbicara tentang konsistensi data ya di sini ya. Jadi konsistensi data sehingga memastikan bahwa integritas datanya dia tidak terkompromisasi. Terus kemudian juga data quality enforcement. Jadi ya emang terkait dengan konsistensi data sih. Integritas data, konsistensi data itu kalau misalkan kita butuh itu, gunakan relational database. Jadi memang biasanya data-data bisnis yang kita simpan di dalam relational database. Terus kemudian ketika kita nggak perlu untuk punya kapasitas baca tulis yang ekstrim, nah itu kita gunakan relational. Nggak perlu yang ekstrim juga terkait dengan si performance-nya. Oke. Nah, kalau misalkan kita memang nggak perlu yang ekstrim-ekstrim dari performance atau baca tulisnya, kita bisa gunakan si RDBMS ini, Relational Database Management System. Oke. Jadi can be the best, lowest effort solution di sini. Jadi untuk konsep dari relational database adalah nanti dari user dia berinteraksinya dengan application server, dan si application server dia akan berinteraksi dengan database, dia melakukan SQL query, terus kemudian dapat responnya diterima sama si application server, baru datanya diberikan kepada si user. Jadi kurang lebih cara penggunaan dari relational database seperti itu. Oke, lanjut berikutnya untuk yang non-relational database. Nah, untuk non-relational database ini, benefitnya pertama adalah fleksibilitas. Jadi fleksibel banget, terutama dalam hal yang bawahnya atau scalability-nya. Oke, berbicara tentang flexibility, balik lagi, sedikit mundur ke flexibility. Jadi berbicara tentang si flexibility, kenapa dia fleksibel? Karena untuk yang non-relational database, biasanya skemanya dinamis, jadi nggak baku sama kayak si relational. Kalau relational kan baku, tipe datanya ini ya ini terus. Terus struktur dari tabelnya kayak gitu ya kayak gitu terus. Tapi kalau untuk yang non-relational, nggak harus seperti itu. Ketika katakanlah kita sebutkan dari satu atribut tipe datanya adalah integer, bawahnya bisa jadi tipe atributnya beda lagi. Belum lagi terkait dengan tabelnya. Nah, untuk tabelnya itu nggak harus diikutin untuk bentuk penulisan dalam tabelnya. Bahkan ada juga yang bentuknya dokumen. Ya, kalau misalkan kita lihat dokumen, itu kan bentuk penulisannya pun juga nggak terlalu terstruktur sekali di situ. Nah, itu yang ditawarkan sama non-relational database. Fleksibilitas terhadap gimana cara kita menyimpan datanya.
Terus kemudian berikutnya dari sisi skalabilitas juga. Yang menarik dari si non-relational database, skalabilitasnya dia bisa horizontal. Jadi kita ibaratnya bisa menambah pekerja di situ untuk membantu dalam mencari datanya. Terus kemudian performanya dia tinggi dan biasanya dia punya high functional API. Jadi untuk kita berinteraksinya itu kebanyakan bisa menggunakan API. Jadi meskipun kita nggak terlalu banyak SQL atau bahasa query yang bisa digunakan, tapi si yang non-relational ini juga ada API buat operation-nya di situ. Oke. Nah, terus kemudian si non-relational ini dia ideal ketika si database-nya harus secara horizontal itu di-scaling, dan ketika si database-nya harus handle massive data volume, data yang ukurannya besar. Gitu. Dan ketika datanya nggak harus terikat dengan tradisional skema, terus kemudian juga ketika butuh untuk read-write yang melebihi dari si RDBMS. Yang kalau kita pakai RDBMS jadi boros ya di situ. Jadi ketika kita butuh performa yang ekstrim, baru kita gunakan yang non-relational. Bentuknya banyak sebenarnya untuk yang non-relational, tapi paling umum itu ada key value, ini paling umum banget. Jadi ada key, ada value. Biasanya key titik 2 value, bentuk tulisannya biasanya seperti ini. Ada juga yang bentuknya graph. Jadi nanti dari A, dia ada relasi dengan 1, ada relasi dengan 2, relasi dengan 3, 3 ada relasi dengan B, dan seterusnya. Itu ada graph database. Itu ya, jadi ini beberapa contoh untuk yang non-relational database. Oke. Nah, terus kemudian ada beberapa opsi database yang ada di AWS. Jadi kalau kita berbicara dari tipenya tadi ya, relational sama non-relational, untuk yang relational database itu ada RDS, ada Redshift, ada Aurora. Jadi Redshift ini adalah data warehouse dipakai buat SQL data warehouse, jadi buat big data gitu. Aurora ini adalah salah satu dari RDBMS yang ada di dalam si RDS. Jadi salah satu database engine yang ada di dalam RDS. Terus kemudian ada non-relational database. Untuk non-relational database ada DynamoDB, ada Elasticsearch. Elasticsearch ini adalah in-memory data store, jadi datanya disimpan di dalam memori, yang notabene berarti lebih cepat ya untuk diaksesnya. Terus ada Neptune. Neptune ini tadi ya, graph database. Oke. Nah, tapi nanti untuk fokus kita di dalam modul ini adalah dua database ini, yaitu si RDS dan DynamoDB. Karena dua database ini yang paling sering sih digunakan sama customer-nya AWS. Jadi ya, supaya kita lebih tahu aja apa yang paling sering digunakan dan apa yang paling favorit di situ. Oke? Jadi di section yang kedua ini, jadi pertama, jadi kita sudah belajar ya tentang kapan kita harus memilih database-nya. Oke, terus kemudian pada saat kita ingin memilih database-nya, kita pastikan ya, jadi kita pertimbangkan terkait dengan skalabilitasnya, terus storage-nya seberapa besar yang dibutuhkan, kemudian tipe dan ukuran dari objek yang nantinya akan disimpan, dan juga dari sisi durabilitasnya. Oke, terus kemudian kalau kita berbicara tentang relational database, karakteristiknya dia punya skema yang strict, terus data integritasnya yang tinggi, dan support untuk SQL di sini. Sedangkan untuk non-relational, dia punya benefit bisa di-scaling secara horizontal, dan untuk skalabilitas dan fleksibilitasnya dia lebih tinggi dibandingkan dengan relational database, dan bekerja dan bisa kita gunakan untuk semi-structured dan unstructured data dalam hal kita menyimpan datanya. Itu ya, itu terkait dengan yang section kedua. Oke, mari kita sedikit masuk ke section ketiga. Jadi bagaimana kita menambahkan database layer di sini. Oke, ketika kita berbicara tentang si database layer, oke, kita bahas dulu yang paling ini ya, yang paling umum, yang kita semua kenal, yang kita semua tahu, yaitu yang relational database dulu. Nah, untuk relational database di sini, kita akan bahas service AWS yang Amazon Relational Database Service. Bentuknya seperti apa, modelnya kayak gimana, kita bahas di section kali ini. Jadi, si RDS ini sekali lagi dia adalah Relational Database Service. Dan nggak cuma Relational Database Service, tapi si RDS ini dia adalah Fully Managed Relational Database Service. Maksudnya gimana? Jadi, dia di level operating system-nya, di level database-nya, gitu. Pokoknya di level si server database-nya atau database instance-nya, itu di-handle sama si AWS.
Kita yang pakai, kita tinggal administrasi database-nya. Kita tinggal bermain dengan database-nya. Kita bikin database di dalam database instance itu. Kayak gitu. Oke? Nah, di sini sebelum kita lanjut lagi ke dalam si RDS ini lebih detail lagi, mari kita bahas dulu terkait dengan tipe-tipe service yang ada di AWS. Jadi tadi saya sempat menyampaikan ya, ada namanya managed dan ada namanya unmanaged service. Terus kemudian saya sampaikan juga bahwa unmanaged service itu di-manage sama si ininya, sama si customer-nya. Kalau managed service dia di-manage sama si AWS. Nah, sebenarnya gimana sih untuk managed service dan unmanaged service di dalam service database-nya AWS? Jadi begini ceritanya. Oke, jadi ketika kita punya infrastruktur, ketika kita punya data center, kita bisa saja taruh database server kita di on-premise. Jadi kita host database-nya di on-premise, di infrastruktur kita sendiri. Di sini, ketika kita menggunakan infrastruktur kita sendiri untuk membangun si database-nya atau database servernya, maka mulai dari hardware-nya, terus kemudian instalasi operating system-nya, patching isi operating system-nya, update operating system-nya, install database-nya, update database-nya, backup database-nya, high availability, scaling, bahkan sampai application optimization, tanggung jawab dari kita yang punya data center-nya. Oke, itu ya. Oke, jadi kalau memang di sini kita punya kontrol di sini, kita kontrol bebas, punya kontrol terhadap hardware-nya dan punya kontrol terhadap si operating system-nya. Tapi ya itu tanggung jawab dari kita sendiri kalau kita naruh database-nya di on-premise. Oke, Mas, kalau gitu kita taruh di AWS nih. Oke, ditaruh di mana? Di situ. Oke, kita coba lihat kalau misalkan ditaruh di situ. Jadi kalau kita host database-nya di situ, atau mungkin kita install si situ menjadi sebuah database server, maka nanti di sini di level hardware sampai instalasi operating system itu adalah tanggung jawab si AWS. AWS bertanggung jawab untuk itu, untuk hardware dan juga untuk instalasi operating system, sehingga udah jadi si EC2-nya. Nah, terus gini, ketika EC2-nya mulai nyala dan kita akses si operating system-nya, maka mulai dari level operating system, instalasi database-nya, patching database-nya, backup database-nya, kita konfigurasi high availability di multiple availability zone, dan juga scaling dan application automation itu tanggung jawab dari kita. Oke, jadi itu ya. Dan untuk konsep yang seperti ini, itu disebut sebagai unmanaged service. Jadi unmanaged service itu ketika si service-nya itu di-handle sama si customer-nya. Jadi sebagian besar service-nya di-handle sama si customer-nya. Underlying infrastrukturnya di-handle sama si user-nya atau customer-nya. Nah, itu disebut sebagai unmanaged service. Contohnya kayak gini tadi, di level operating system sama database-nya masih di-handle sama si customer-nya. Oleh karena itu disebut sebagai unmanaged service. Nah, kalau managed gimana bentuknya? Kalau managed, menarik banget. Jadi kalau kita berbicara tentang managed service, terutama managed database service, maka mulai dari level hardware, terus kemudian di level operating system-nya, di level database engine-nya, di level high availability sama scaling-nya, tanggung jawab dari si AWS. Jadi AWS yang bertanggung jawab untuk hardware OS dan database engine-nya. Terus kita gimana? Kita tinggal fokus ke aplikasi. Tinggal fokus ke aplikasi akses ke database-nya. Terus kemudian tinggal fokus ke aplikasi query-nya gimana? Kita nyimpen database-nya tabelnya seperti apa? Kita mau bikin berapa database di situ? Database ya, ingat ya, database bukan database server. Kita bikin berapa database di situ. Jadi kita tinggal bermain di situ. Itu kalau misalkan kita gunakan managed AWS database service. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing mikirin, oke, kapan update-nya, oke, kapan patching-nya, oke, kapan patching update database-nya, dan seterusnya. Oke, itu ya. Dan karakteristik dari si RDS ini, jadi yang pertama, balik lagi ya. Balik lagi. Jadi si RDS ini dia masuk dalam kategori Managed AWS Database Service. Karena nanti mulai dari hardware, operating system, database engine-nya, high availability, sama scaling, itu semua dihandle sama si RDS-nya. Lanjut ke RDS-nya, balik lagi ke slide berikutnya. Jadi karakteristik dari si RDS, yang pertama adalah access pattern transaksional like analytics, access pattern-nya. Oke, jadi access pattern-nya dia mirip sama kayak ya access pattern biasa, bentuk-bentuk akses database seperti pada umumnya. Terus kemudian
karakteristiknya dia sifat untuk query-nya transaksional, bisa ada beberapa operation atau query sekaligus. Kemudian like analytic di sini. Jadi untuk biasanya yang dianalisa nggak terlalu banyak di situ, jadi kita fokus ke monitoring metric dan sebagainya. Oke, terus kemudian berikutnya terkait dengan ukuran datanya. Oke, ukuran datanya dia low terabyte range, jadi biasanya data yang disimpan itu nggak terlalu banyak sih. Kalaupun ukurannya sampai terabyte, itu nggak sampai terabyte yang gede-gede banget di situ. Oke, terus dari performanya itu mid to high untuk throughput-nya, terus kemudian low latency. Oke, terus dari business use case-nya, biasanya dipakai buat transaksional atau dipakai buat olah. Jadi itu ya karakteristik dari si RDS. Dilihat dari access pattern, dia bisa transaksional sama like analytic di sini. Oke, terus kemudian untuk ukuran datanya low terabyte, jadi nggak terlalu besar. Performanya mid to high throughput dan low latency. Kemudian use case-nya itu dipakai buat transaksional sama olah di situ. Oke, itu ya. Terus kemudian untuk si RDS sendiri, oke, untuk penggunaan sama tipe database-nya. Jadi gini, si RDS ini sebenarnya dia cocok untuk aplikasi yang menyimpan data yang kompleks. Jadi kalau datanya kompleks, terus kemudian kompleksitasnya itu nggak cuma di dalam satu tabel ya, tapi kompleksitasnya benar-benar kompleksitas dia hubungan antar tabelnya. Nah, itu biasanya kita pakai RDS. Terus ketika kita perlu untuk melakukan query yang kompleks juga, oke, dapetin datanya juga dengan cara yang kompleks. Kita harus combine table sama join dataset. Nah, itu pakai RDS. Atau mungkin ketika kita perlu enforce syntax rule, pakai RDS juga. Nah, untuk si RDS ini nanti, di dalamnya itu untuk available database engine yang bisa dipakai, ada SQL Server, ada Oracle, ada MySQL, ada PostgreSQL, ada Aurora, ada MariaDB. Jadi ini adalah 6 database engine yang disupport sama si RDS. Oke, dan sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita gunakan RDS, ketika kita pakai RDS, maka nanti di sini kita akan dibuatkan namanya RDS DB instance, yang mana si RDS DB instance ini nanti akan menjalankan salah satu dari database engine yang sudah disebutkan tadi. Jadi salah satu dari si database engine ini itu akan dijalankan sama si RDS. Oke, jadi konsepnya kurang lebih seperti itu. Nah, terkait dengan si RDS ini sendiri, karena kita berbicara tentang database instance ya di sini ya, maka nanti ada sizing-nya juga di sini. Oke, kalau kita berbicara tentang instance, kita berbicara tentang virtual machine, kita berbicara tentang paketan dari spesifikasi. Nah, di sini untuk sizing dari si database-nya, ada T family, ada M family, dan ada R family di sini. Oke, jadi ada 3 tipe, ada 3 family lah di sini. Untuk T family, dia sifatnya adalah burstable instance. Oke, jadi sebenarnya dia kapasitasnya terbatas, tapi sewaktu-waktu bisa spiking di situ. Nah, sizing-nya memang nggak terlalu besar, karena biasanya si T family ini dipakai buat testing. Dan untuk performance network-nya juga dia moderate, nggak high-high banget gitu. Kemudian ideal workload-nya smaller or variable. Jadi yang workload-nya kecil-kecil, di situ yang mungkin budget tools-nya nggak terlalu besar, dan juga nggak terlalu banyak yang akses lah. Itu biasanya T family itu. Nah, highlight-nya di sini adalah kalau misalkan kita pakai tipe yang T3 ini bisa bursting ya. Jadi bursting above baseline for extra charge. Khusus buat burstable gini. Khusus buat yang bursting ini atau burstable ini, yang perlu diingat T series ini, oke, mau kita pakai EC2 yang biasa atau kita di database instance, itu ada bursting di sini. Oke, bursting itu dia melebihi dari baseline. Jadi ada namanya baseline ya. Baseline ini adalah limit penggunaan dari CPU-nya. Katakanlah baseline-nya di-set di 30%. Maka penggunaan CPU-nya itu hanyalah 30%, mentok di segini. Nah, terus nanti ketika memang butuh banyak, baru dia spiking. Seret di atas dari si batasnya atau baseline-nya ini. Tapi ketika dia spiking, dia akan consume yang namanya CPU kredit. Jadi dia akan mengkonsumsi CPU kredit. Dan kalau CPU kreditnya habis, ya udah stuck aja di sini di baseline ini. Oke. Dan itu juga yang terjadi dengan T family di dalam database instance. Konsepnya sama kayak EC2 instance yang burstable. Jadi
ya memang ada batasannya di situ, dan ketika memang melebihi dari si batasan itu, maka dia akan konsumsi CPU credit. Nah, terus kemudian ada M family. Untuk M family, dia ada general purpose. Oke. Terus biasanya di sini M family itu dia rasio CPU memorinya dia berimbang ya. Networking-nya performanya dia tinggi, spesifikasinya juga bisa tinggi, dan ideal workload-nya untuk yang CPU intensif. Nah, untuk M family contohnya penggunakan M5. Jadi M5 dia over sampai 96 vCPU. Lanjut ada R family. Kalau R family ini dia adalah memory optimized instance. Yang berarti nanti untuk memori yang dimiliki sama si database instance-nya itu lebih besar dibandingkan dengan yang standar atau biasa. Lebih besar dibandingkan dengan yang tipe lainnya. Kalau kita cek di sini dia starting awal aja udah 16 GB dibandingkan dengan yang M family cuma dapat 3. Bahkan dia bisa sampai up to 768 GB untuk RAM yang bisa digunakan. Networking-nya performanya tinggi dan ideal workload-nya dipakai untuk yang query-nya intensif atau ada high connection count. Jadi ada user yang jumlahnya banyak yang dia mengakses database secara berbarengan dan dia tetap maintain connection-nya. Nah, itu biasanya butuh yang RAM-nya gede. Karena untuk maintain connection itu dia butuh RAM yang utama dan dia butuh CPU yang kedua. Itu ya. Nah, di sini untuk yang R family ini, dia kalau kita pakai yang R5, itu spesifikasinya sampai 96 vCPU dan 768 GB of RAM. Nah, lanjut berikutnya untuk use case dari si RDS. Dari si RDS ini biasanya dipakai buat, bisa juga, ini contohnya ya, bisa juga kita gunakan si RDS untuk kita melakukan analitik. Gimana caranya? Jadi begini, ada beberapa user, nggak cuma 2, mungkin ada banyak. Si user ini dia memasukkan, dia punya data ya, data mentahnya dimasukkan ke dalam si S3. Ini data mentah, raw data, masuk ke dalam si S3. Kemudian data mentah ini akan dikonsumsi sama si EC2 instance. Jadi di EC2 instance ini ada proses data transformation, ada aplikasi di dalamnya yang menjalankan transformasi data. Dan ketika datanya sudah ditransformasikan, maka data yang baru bisa jadi dimasukkan ke dalam bucket yang namanya new data. Terus kemudian ada beberapa data yang disimpan juga di dalam si RDS. Contohnya seperti itu. Oke, ini contoh paling sederhana. Jadi dipakai buat analitik. Jadi dari hasil analisanya, datanya seperti apa, dimasukkan ke dalam si RDS. Oke, nah di sini ada S3, di sini ada RDS. Kalau yang kita simpan adalah objek atau file, kita mungkin nggak perlu bermain-main dengan data di dalam file tersebut, kita gunakan si S3. Tapi kalau kita perlu untuk penyimpanan data yang dia terstruktur dan datanya nggak terlalu besar di situ, pakainya yang RDS. Oke, itu ya. Dan jangan lupa dikerjakan untuk yang modul kelima. Jadi modul kelima, guided live-nya, dia creating an Amazon RDS database di sini. Dan nanti di dalam map ini, dibuatlah sebuah Amazon RDS database. Oke, jadi dicoba, nanti rekan-rekan bisa mencoba untuk membuat RDS database, terus kemudian dikonfigurasikan buat web application-nya, supaya nanti bisa berkomunikasi dengan si RDS database instance ini. Itu ya. Jadi itu kurang lebih untuk lab-nya yang bisa dicoba. Jadi silakan dicoba untuk lab-nya nanti setelah selesai dari si session kali ini. Oke, untuk yang session ini kita akan lanjutkan lagi setelah yang break. Jadi gini, sebelum kita lanjutkan ke yang berikutnya, multi-agent deployment for high availability, mari kita break dulu 15 menit untuk waktu sholat. Jadi saya nyalakan dulu timernya. Seperti biasa, 15 menit. Oke, jadi kita break dulu ya, untuk 15 menit kita break, terus kemudian nanti setelah 15 menit kita akan lanjutkan dengan materi yang berikutnya, yaitu multi-agent deployment for high availability. 15 menit dimulai dari sekarang.